Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya pada hari ini saya bisa melakukan presentasi proposal. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Amit Fikriyati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Perkenalkan, saya Fatwa Faradisa dengan NIM D9721790 pada hari ini akan mempresentasikan proposal dengan judul Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Konsep Keliling dan Luas Bangun Datar Persegi, Persegi Panjang, dan Segitiga dengan menggunakan metode problem posing di SD Al-Falah Darussalam Tropodo. Langsung saja ke bab 1, latar belakang penelitian. Kita semua telah mengetahui fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas. Bahkan, hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia menggunakan matematika. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ronald Brown dan juga Timothy Porter bahwasanya kita tidak bisa mengukur secara general bagian-bagian dari matematika apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, setiap hari kita berkutik dengan angka-angka. Kemudian kita juga melakukan penjumlahan, perkalian, atau bahkan pengukuran. Bahkan karena banyaknya penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, matematika ini dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada pada setiap jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Matematika ini memiliki banyak sekali konsep. Salah satu konsep yang ada di matematika yaitu konsep geometri. Konsep geometri ini ada mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan menengah. Setiap konsep yang ada pada matematika memiliki tujuan tersendiri. Seperti halnya pada konsep geometri. Konsep geometri ini juga mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yang pertama yaitu untuk menjadikan siswa sebagai seseorang yang mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan matematikanya. Kemudian untuk menjadikan siswa sebagai pemecah masalah yang baik, dan juga untuk melatih siswa dalam berpikir, bernalar, dan berkomunikasi secara matematis. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidak bisa dengan waktu yang singkat atau tidak bisa secara instan, melainkan butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa konsep geometri ini sudah ada dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan dasar yang membedakan dengan jenjang pendidikan menengah adalah konsep geometri yang ada pada jenjang pendidikan dasar ini lebih sederhana daripada yang ada di jenjang pendidikan menengah. Beberapa contoh dari konsep geometri yang ada di jenjang pendidikan dasar yaitu sifat-sifat sudut, garis, bangun, dan juga bidang, bangun ruang, dan juga bangun datar. Nah, salah satu konsep yang paling sering diketahui yaitu konsep keliling dan luas bangun datar. Nah, konsep ini akan selalu diaplikasikan di dalam kehidupan, seperti ketika mengukur luas lapangan atau mengukur keliling rumah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siswa sangat dituntut untuk memahami konsep ini. Konsep keliling dan luas bangun datar ini nantinya juga akan menjadi dasar penerapan bagi konsep bangun datar di jenjang selanjutnya. Namun sangat disayangkan, masih banyak siswa yang belum memahami atau belum mengerti mengenai konsep keliling dan luas bangun datar tersebut. Seperti halnya di SD Al-Falah Darussalam Tropodo, masih ditemukan siswa yang belum bisa memahami atau kurang bisa memahami, kesulitan memahami materi mengenai keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Dari pretest yang dilakukan dengan menetapkan KKM sebesar 81, rata-rata hasil belajar dari 34 siswa yaitu sebesar 51,13. Dengan 6 siswa mendapatkan nilai di atas KKM dengan prosentase 17,65% dari total keseluruhan. Kemudian 28 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM dengan prosentase 82,35% dari total keseluruhan. Nah, ketika pengerjaan pretest itu sendiri, masih banyak siswa yang bertanya-tanya dan merasa kebingungan dalam penyelesaian soalnya.
ada siswa yang kebingungan menggunakan rumus mana dalam penyelesaian sebuah soal, ada siswa yang lupa dengan rumus soal, atau bahkan ada siswa yang masih belum bisa memahami soal cerita. Nah, dari wawancara dan juga observasi yang dilakukan, ternyata ketika proses pembelajaran berlangsung atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, banyak sekali siswa yang belum bisa berkonsentrasi dengan baik. Ada juga faktor yang kedua, yaitu karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru atau teacher center, yang mana siswa tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran masih menggunakan metode ceramah. Nah, metode pembelajaran itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu metode dan juga pembelajaran. Metode secara harfiah atau bahasa diartikan sebagai cara, kemudian pembelajaran diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh guru agar siswanya dapat mengalami proses belajar dalam dirinya. Jadi, metode pembelajaran diartikan sebagai suatu cara atau usaha yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran agar siswanya dapat mengalami proses belajar dalam dirinya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembelajaran adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang mengajar di dalam kelas. Metode pembelajaran yang tepat adalah metode pembelajaran yang menimbulkan suasana menarik, menyenangkan, aktif, inovatif, dan dapat memberikan makna kepada siswanya. Nah, suasana belajar yang menyenangkan dan menarik dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi belajarnya lagi. Nah, di sini peranan guru memang sangat diperlukan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan cara salah satunya yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dia Worowirasti Ekowati menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsep matematika siswa masih sangat rendah. Nah, hal ini membuat Dia Worowirasti melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan dua kelompok yang diberi perlakuan atau treatment yang berbeda. Kelompok pertama diberikan perlakuan atau treatment dengan metode pembelajaran problem posing. Nah, kelompok yang kedua diberikan metode pembelajaran secara langsung. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa kelompok belajar yang menggunakan metode pembelajaran problem posing mempunyai kualitas peningkatan pemahaman konsep matematika yang jauh lebih tinggi. Kelompok pertama yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode problem posing sebanyak 29,4% siswanya mengalami peningkatan pemahaman konsep dengan kategori tinggi. Kemudian 58,8% siswa yang lainnya mengalami peningkatan pemahaman konsep kategori sedang dan 11,8% siswa yang lainnya mengalami peningkatan pemahaman konsep dengan tingkat rendah. Sedangkan kelompok yang kedua yang diberikan metode pembelajaran langsung sebanyak 0% siswanya mengalami peningkatan pemahaman konsep dengan kategori tinggi, kemudian 25% siswa yang lainnya mempunyai atau mengalami peningkatan pemahaman konsep dengan kategori sedang, dan 75% siswa yang lainnya itu mengalami peningkatan pemahaman konsep dengan tingkat yang rendah. Nah, di sini peneliti yaitu Dia Worowirasti menyarankan agar menggunakan metode pembelajaran yang tepat sehingga siswa mampu memahami konsep pembelajaran atau konsep materi dengan mudah dan benar. Metode pembelajaran problem posing dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan juga memudahkan siswa dalam memahami konsep materi yang akan dipelajarinya. Metode pembelajaran problem posing membebaskan siswanya untuk mengkonstruk atau membentuk sendiri pengetahuan mengenai konsep yang akan ia pelajari dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, siswa juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan soal, membuat soal, bahkan menyelesaikan soal tersebut berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga di sini siswa benar-benar terlibat secara aktif, dan keterlibatan siswa secara aktif ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan memudahkan pemahaman siswa mengenai konsep tersebut, karena konsep
yang ia dapatkan itu berasal dari dia sendiri. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka kali ini saya akan menarik rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan menggunakan metode problem posing di SD Al-Falah Darussalam Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode problem posing dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga di SD Al-Falah Darussalam Surabaya. Selanjutnya kajian teori. Kajian teori yaitu yang pertama di sini ada pengertian dari metode pembelajaran problem posing. Yang kedua ada langkah-langkah metode pembelajaran problem posing. Yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran problem posing. Kemudian yang keempat ada pengertian dari pemahaman konsep. Yang kelima ada indikator dari pemahaman konsep. Yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada pengertian dari bangun datar, yang mana pengertian bangun datar ini meliputi pengertian persegi, persegi panjang, dan segitiga. Selanjutnya ada keliling dari bangun datar, dan yang terakhir yaitu luas dari bangun datar. Langsung saja pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan jenis penelitian eksperimental yang bersifat kolaboratif. Kemudian rancangan model penelitian yang digunakan yaitu rancangan model Chemist dan McTaggart. Selanjutnya yaitu setting dan karakteristik subjek penelitian. Setting penelitian. Penelitian ini berada di SD Al-Falah Darussalam Tropodo yang bertempatan di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 20 Februari 2020 dan juga 12 Maret 2020. Nah, selanjutnya siklus penelitian. Siklus penelitian di sini ada 2 siklus. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4C SD Al-Falah Darussalam Tropodo yang berjumlah 34 siswa dan semuanya laki-laki. Kemudian mata pelajaran yang menjadi objek penelitian yaitu mata pelajaran matematika dengan materi keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Selanjutnya, yang ketiga adalah variabel yang diselidiki. Di sini variabel yang diselidiki ada 3, yaitu variabel input, variabel proses, dan juga variabel output. Variabel input di sini yaitu siswa kelas 4C SD Al-Falah Darussalam Tropodo. Kemudian variabel proses yaitu metode pembelajaran problem posing, dan yang ketiga variabel outputnya yaitu meningkatkan pemahaman konsep keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga pada siswa. Kemudian yang keempat adalah rencana tindakan. Rencana tindakan yang digunakan di sini seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu menggunakan rancangan model Chemist dan McTaggart, yang mana dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan atau planning, tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan atau acting, tahapan yang ketiga adalah tahapan pengamatan atau observation, dan yang keempat adalah tahapan refleksi atau reflection. Nah, sebelum ke siklus atau melaksanakan siklus, terlebih dahulu ada yang namanya prasiklus. Di sini peneliti meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan sekolah sebagai tempat penelitian. Kemudian lanjut ke siklus yang pertama. Siklus yang pertama diawali dengan planning atau perencanaan, di mana pada tahapan ini peneliti mempersiapkan RPP, media jika diperlukan, dan juga lembar observasi. Kemudian selanjutnya ada tahapan acting atau pelaksanaan, di mana pada tahapan pelaksanaan ini menerapkan RPP yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ada tahapan pengamatan. Nah, tahapan pengamatan atau observation ini yaitu mengamati proses belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru selama di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu tahapan refleksi atau reflection, di mana di sini mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk siklus 2 ini dilakukan ketika
ada ketidakpuasan atau ketidaksesuaian pada siklus 1. Nah, siklus 2 dibuat berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1. Tahapan-tahapan pada siklus 2 juga tidak berbeda dengan siklus 1, terdiri dari 4 tahapan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu data dan pengumpulannya. Di sini datanya ada dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara, yaitu tes, kemudian observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama adalah penilaian rata-rata, kemudian yang kedua adalah penilaian hasil observasi siswa dan guru, dan yang ketiga adalah penilaian ketuntasan belajar. Dan yang terakhir yaitu indikator kinerja. Di sini ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan. Yang pertama yaitu nilai rata-rata dikatakan berhasil apabila nilai siswa mencapai skor 76 atau lebih. Yang kedua, skor perolehan hasil observasi siswa dan guru pada saat proses pembelajaran minimal berkriteria baik. Dan yang ketiga yaitu ketuntasan belajar dikatakan berhasil apabila prosentase yang didapatkan minimal berkriteria baik. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.